Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Oke. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa bersama-sama. Yuk, kepada ketua kelas, harap memimpin doa untuk teman-teman. Yuk, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqna fahma. Oke, baiklah. Ibu akan mengecek kehadiran para siswa. Yang pertama, Rafif Jaya Pratama. Hadir, Bu. Aidan Samuel Azza. Hadir, Bu. Siti Latifah. Hadir, Bu. Gepi Anaira. Hadir, Bu. Alvaro. Hadir. Arzangka. Hadir, Bu. Samratul Asro. Hadir, Bu. Jamilatul Had. Hadir, Bu. Oke, baiklah. Hadir ya semuanya ya. Oke, baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu punya satu yel-yel. Ya, ikuti Ibu ya, oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, yuk ulangi sekali lagi yuk. Tepuk semangat. Semangat. Oke, baiklah. Semangat ya semuanya ya. Iya, Bu. Oke, di sini pembelajaran kita yaitu bahasa Indonesia. Ibu akan menjelaskan tentang membaca nyaring, membaca intensif, dan membaca dongeng. Ya, di sini siapa yang suka membaca dongeng? Oh, Gepi suka membaca dongeng. Iya, dongeng apa Gepi? Kancil. Oh iya, boleh. Selanjutnya, ada yang suka lagi membaca dongeng? Kenapa tidak suka membaca? Oh, Alvaro suka membaca. Oh iya. Okelah. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan tentang membaca nyaring, membaca intensif, dan membaca Dongeng. Ya, di sini pengertian membaca itu yaitu adalah melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis dengan melisankan atau hanya dalam hati. Itu pengertian dari membaca. Sedangkan nyaring itu keras, tinggi, tentang suara, bunyi, lantang. Maka dapat disimpulkan bahwa membaca nyaring merupakan kegiatan serta memahami isi bacaan dengan nada keras, tinggi, dan Lantang. Seperti apa contohnya? Ayo, membaca nyaring. Membaca dengan nada keras, tinggi, dan Lantang. Seperti rumahku. Kita membaca tentang rumah. Di dalam rumah ada ibu, ada ayah, ada kakak. Jadi itu namanya membacanya nyaring, yaitu dengan suara lantang, nada keras, dan tinggi. Oke, sekarang sudah mengerti apa itu membaca nyaring? Ngerti, Bu. Bentar. Selanjutnya itu membaca nyaring, pengertian secara umum itu dapat diartikan sebagai suatu kegiatan keterampilan membaca dan memahami isi bacaan yang rumit dan kompleks dengan ucapan, intonasi, dan perasaan. Manfaat membaca nyaring. Membaca nyaring memiliki manfaat bagi siswa, yaitu mampu memberi siswa informasi baru. Yang kedua, membuat siswa untuk memperbanyak kosakata, melatih daya imajinasi siswa melalui dengan simakan dari hasil membacanya. Oke, baiklah.
Selanjutnya itu membaca intensif. Membaca intensif adalah kegiatan membaca yang dilakukan secara cermat dan teliti terhadap teks yang dibaca. Membaca intensif ini digunakan untuk mencari informasi secara rinci atau untuk mencari informasi sebagai bahan diskusi. Pemahaman lain tentang bacaan intensif adalah bacaan yang cermat untuk memahami garis-garis teks dengan cepat dan akurat. Memahami kemampuan membaca serta intensif, yaitu kemampuan memahami secara detail isi bacaan secara lengkap, akurat dan kritis tentang fakta, konsep, pendapat, gagasan, pengalaman, perasaan, dan pesan. Jenis-jenis membaca intensif. 1. Membaca teliti. Bacaan ini dimaksudkan untuk memahami secara rinci ide-ide yang terkandung dalam bagian khusus ini untuk mengenali pendekatan organisasi atau penulisan penulis. Dalam hal ini, membaca juga harus dapat mengenali dan menautkan tautan antara gagasan yang ada dalam kalimat maupun dalam suatu paragraf. Yang kedua, membaca pemahaman. Ketiga, membaca kritis. 4. Membaca ide. 5. Membaca bahasa. Itulah jenis-jenis dari membaca intensif. Jadi membaca intensif ini itu membaca dengan cermat bacaan tersebut, membacanya dengan teliti. Selanjutnya itu membaca dongeng. Ayo, siapa di sini yang suka baca dongeng? Tadi kata ibu itu Gepi. Jadi selanjutnya besok kalau untuk membaca dongeng, ibu akan suruh siswa, ibu akan bagikan per kelompok untuk memilih satu dongeng dan bacakan bersama-sama. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Apa paham? Paham. Jadi tugas di rumah nanti itu membaca dongeng itu anak-anak ibu bagikan satu kelompok 4 orang itu memilih satu judul dongeng yang akan dibacakan di depan teman-temannya nanti. Oke? Paham. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Baiklah. Yuk, sebelum ibu menutup pembelajaran pada hari ini, ibu mau menanyakan tadi. Ayo, apa itu tentang membaca nyaring tadi? Bagaimana membaca nyaring? Itu membaca dengan nada tinggi, Lantang, dan keras. Oke, baiklah. Itu yang dapat ibu sampaikan. Mohon maaf, ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.